Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Dan di materi ini saya akan mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi yang dilakukan oleh Salon Eliza selama 6 bulan. Dan sebelumnya, Salon Eliza telah melakukan transaksi selama 3 bulan. Dan saldo terakhir selama 3 bulan yaitu kas sebesar 24.050.000, piutang sebesar 1.500.000, utang sebesar 10 juta dan modal sebesar 15.550.000. Di dalam persamaan dasar akuntansi terdapat kolom-kolom yaitu kolom transaksi, kolom aktiva yaitu kas dan piutang, dan juga kolom utang plus modal. Pada akhirnya, jumlah aktiva itu harus sama dengan utang plus modal. Kita langsung menuju transaksi yang pertama, yaitu transaksi pada bulan keempat, bulan April, yaitu Salon Eliza menjual jasa kredit sebesar 1.500.000. Maka piutang bertambah 1.500.000 dan modal bertambah 1.500.000. Maka saldo berubah menjadi kas masih sama 24.050.000, piutang bertambah 3 juta menjadi 3 juta, utang masih sama 10 juta, dan modal bertambah menjadi 17.050.000. Transaksi berikutnya yaitu Salon Eliza membayar gaji sebesar 2 juta per 4 orang. Berarti 2 juta itu dibagi 4 orang, maka per orangnya 500. Maka kas berkurang sebesar 2 juta dan modal berkurang sebesar 2 juta. Modal berkurang sebesar 2 juta maka saldo berubah menjadi kas berkurang sebesar 22.050.000, piutang masih sama sebesar 3 juta, maaf, ini tadi 10 juta. Saldo utang masih sama 10 juta dan modal berkurang menjadi 15.050.000. Transaksi berikutnya yaitu mendapatkan pelunasan piutang sebesar 700. Maka kas bertambah 700.000 dan piutang berkurang 700.000. Maka jumlah saldo yaitu kas bertambah menjadi 22.750.000 .
piutang berkurang menjadi 2.300.000, utang masih sama 10 juta, dan modal masih sama 15.050.000. Ya. Transaksi berikutnya yaitu menerima pendapatan sebesar 5.500.000, maka kas bertambah 5.500.000 dan modal bertambah 5.500.000. Jumlah saldo berikutnya yaitu kas bertambah 28.250.000, piutang masih sama 2.300.000, utang 10 juta, dan modal bertambah menjadi 20.550.000. Transaksi yang terakhir pada bulan April yaitu membayar listrik. Maka kas berkurang sebesar 300.000, modal berkurang 300.000. Modal kurang 300.000. Maka saldo akhir pada bulan April yaitu kita jumlah secara manual menggunakan kalkulator. 28.250.000 dikurangi 300.000. Yaitu 27.950.000, piutang masih sama yaitu 2.300.000, utang masih sama uang 10 juta, dan modal berkurang menjadi 20.250.000. Jumlah ini harus sama, jumlah aktiva harus sama dengan jumlah modal. Kita jumlah. Di dalam memasukkan transaksi ini, kita harus teliti untuk masalah-masalah angka. Kita jumlah 27.950 ditambah 2.300.000. Maka jumlah saldo untuk aktiva yaitu sebesar 30.250.000 dan modal dan utang plus modal itu jumlahnya harus sama dengan aktiva. 10 juta ditambah 20 juta 250 yaitu hasilnya 30.250.000. Nah, hasil saldo terakhir pada bulan April, aktiva sama dengan utang plus modal itu harus sama, balance.
Selanjutnya kita ke transaksi pada bulan Mei. Sebelumnya kita catat saldo sebelumnya untuk kas sebesar 20.950.000, piutang 2.300.000, utang 10 juta, dan modal 20.250.000. Nah, transaksi pertama pada bulan Mei yaitu salon Eliza menerima pelunasan piutang sebesar 400. Kas bertambah 400.000 dan piutang berkurang 400.000. Maka jumlah saldo berikutnya yaitu kas bertambah menjadi 28.350.000, piutang berkurang menjadi 1.900.000, utang masih sama 10 juta, dan modal masih sama 20.050.000 rupiah. Transaksi berikutnya yaitu salon Eliza membayar utang ke bank sebesar 7 juta. Itu kas berkurang menjadi 7 juta. Kas berkurang sebesar 7 juta dan hutang berkurang sebesar 7 juta. Berkurang 7 juta. Maka jumlah saldo menjadi kas berkurang menjadi 21.350.000, piutang masih sama 1.900.000, utang berkurang menjadi 3 juta, dan modal masih sama 20.050.000. Transaksi berikutnya yaitu salon Eliza menerima pendapatan 5 juta. Maka kas bertambah 5 juta dan modal bertambah 5 juta. Jumlah saldo berikutnya yaitu kas menjadi 26.350.000, piutang masih sama 1.900.000, hutang masih sama 3 juta, modal bertambah menjadi 25.050.000. Transaksi berikutnya yaitu salon Eliza membayar gaji sebesar 2 juta. Maka kas berkurang 2 juta dan modal berkurang 2 juta. Jumlah saldo berikutnya yaitu kas berkurang menjadi 24.350.000. Piutang masih sama 1.900.000, utang
sebesar 3 juta dan modal berkurang menjadi 23 juta 57. Transaksi terakhir pada bulan Mei yaitu Salon Eliza mengambil uang atau privo sebesar 1.500.000, yaitu kas berkurang 1.500.000 dan modal berkurang 1.500.000. Kurang 1.500.000. Maka saldo akhir dari bulan Mei yaitu kas berkurang menjadi, sebenarnya kita hitung dulu, 24.350.000 dikurangi 1.500.000. Kita hitung dulu dengan kalkulator. Kita hitung secara manual menggunakan kalkulator, yaitu 24.350 dikurangi 1.500.000. Hasilnya 22.850.000. Untuk piutang masih sama 1.900.000. Utang masih sama 3 juta dan modal berkurang sebesar kita hitung dulu karena jumlahnya lumayan besar, 23.050.000 dikurangi 1.500.000 menjadi 21.550.000. Seperti biasa, jumlah harta atau aktiva itu harus sama dengan jumlah utang plus modal. Kita jumlah secara manual. 22.850 ditambah 1.900.000, yaitu jumlahnya 24.750.000 dan ini ini hasilnya tidak sama, maka kita harus teliti di manakah letak kesalahan dalam penulisan transaksi ini.
Nah, sepertinya letak kesalahan kita pada penjumlahan ini. Sebentar. 24.350 dikurangi 1.500.000. Tambah 1.900.000. Bentar, kita teliti dulu dari awal. Oh iya, dalam penulisan modal di sini kita sudah salah. Maka hasilnya untuk satu terakhir ya salah. Kita ubah dulu. Yang di atas ini 20.250, yang di bawah 20.050. Salah ya. 20.250 ini sama 20.250. Nah, ini menjadi 25.250. Ini menjadi 2.550. Dikurangi lagi menjadi kita jumlah ini salah, 23.250 dikurangi 1.500.000. Untuk hasil ini yaitu 21.750.000. Maka hasilnya ini sudah sama, 3 juta ditambah 21.750, hasilnya yaitu 24.750. Nah, hasil harta atau aktiva yaitu harus sama dengan utang plus modal. Kita menuju transaksi yang pada bulan ke-6 yaitu bulan Juni. Kita menuju ke transaksi berikutnya pada bulan Juni. Sebelumnya kita ketik dulu saldo sebelumnya pada bulan Mei. Kas sebesar 22.850, piutang sebesar 1.900.000, utang sebesar 3 juta, dan modal sebesar 21.750. Nah, transaksi pertama pada bulan Juni yaitu menerima piutang ini seharusnya 1.500.000. 1.900.000. Nah, maka kas bertambah menjadi 1.900.000,
dan piutang berkurang 1.900.000. Utang 0 dan modal juga 0. Maka jumlah saldo berikutnya yaitu kas bertambah menjadi 24.750.000. Piutang berkurang menjadi 0. Utang masih sama yaitu 300.000. 3 juta. Dan modal masih sama 21.750.000. Transaksi yang kedua yaitu melunasi hutang sebesar 3 juta. Maka kas berkurang 3 juta dan hutang berkurang 3 juta. Maka jumlah saldo berikutnya yaitu kas berkurang menjadi 21.750.000. Saldo piutang masih 0. Utang berkurang menjadi 0. Di sini hutang dan modal masih sama yaitu 21.750.000. Transaksi berikutnya yaitu menerima pendapatan sebesar 6 juta. Maka kas bertambah 6 juta dan modal bertambah 6 juta. Maka jumlah saldo menjadi kas bertambah menjadi 27.750.000 dan piutang 0 dan modal ini 6 juta. Ini maka saldo modal menjadi 27.750. Untuk transaksi berikutnya yaitu membayar beban listrik sebesar 400.000. Maka kas berkurang menjadi sebesar 400.000. Piutang 0. Utang 0 dan modal berkurang 400.000. Maka jumlah saldo menjadi kas menjadi 27.350. Utang 0 dan modal berkurang menjadi 20.350. Untuk transaksi terakhir pada bulan ke-6, Salon Eliza membayar gaji 2 juta per 4 orang. Maka kas berkurang 2 juta dan modal berkurang 2 juta. Maka saldo terakhir
pada bulan ke-6 atas semua transaksi yang dilakukan salon Eliza, yaitu kas sebesar 25.350.000 hutang 0 dan modal 25.350.000. Jumlah harta atau aktiva harus sama dengan utang plus modal. Dan di sini sudah terlihat jumlah sama. Kita tinggal menulisnya di sini. 25.350.000 dan utang plus modal itu 25.350.000. Selesai atas transaksi yang dilakukan salon Eliza pada 6 bulan terakhir. Saldo terakhir selama 6 bulan yaitu aktiva atau harta sebesar 25.350.000 dan utang plus modal sebesar 25.350.000. Hasil jumlah dari aktiva itu harus sama atau balance dengan utang plus modal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.